Ini Pak, inilah infrastruktur yang swadaya masyarakat yang 6 tahun lalu itu dibangun atas kepentingan masyarakat ingin penerangan PLN ini. Ya. Memang menurut keterangan PLN bahwa ini pengambilan arus ini itu di luar dari ketentuan toh. Ya. Tapi ya ketentuan tetap ketentuan, tapi tetap dilayani. Sampai sekarang sudah 6 tahun masyarakat Goloropong untuk Dusun Arahung itu sudah memanfaatkan arus listrik ini. Tapi anehnya toh PLN mendapat keuntungan dari pelanggan PLN itu, kami warga Dusun Rahung itu, di atas infrastruktur yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Secara logisnya sampai kapan PLN membangun infrastruktur itu secara permanen, yaitu membangun JTR ke Dusun Arahung sampai Rentung itu yang sampai sekarang belum tercover listrik. Kira-kira jarak dari tiang induk ini ke Kampung Rahung itu berapa jaraknya? Berapa meter? Itu 600 meter sampai di atas bubungan rumah pertama. Dengan langgar jembatan gantung, itu jembatan Kaliwemau. Ya. Kalau untuk medannya, medan untuk dilakukan penarikan apa itu? Medan sangat tragis Pak, bahkan jembatan gantung itu yang kedalamannya itu kan 80 meter ke dalam kali jurang itu Pak. Ya. Tapi karena memang atas keinginan dan kemauan masyarakat pentingnya penerangan ini ya, mau tidak mau dibangun secara swadaya. Dan kabel dulu itu, kabel fas ini kami beli itu dulu Pak, melalui instalator itu baik kami bayar 7 juta itu. PLN tidak tanggung jawab itu karena dia tanggung jawabnya katanya itu fas yang di atas bubung saja yang 30 meter atau 15 meter itu. Jadi semua infrastruktur yang darurat ini itu bangun swadaya oleh masyarakat. Kalau meterannya untuk di di Kampung Rahung itu apa swadaya atau memang ada bantuan dari pemerintah? Swadaya itu 30%-nya itu meteran bantuan pemerintah. Tapi sangat ironis juga, bantuan meteran tanpa membangun infrastruktur PLN-nya, logis tidak ya PLN itu mendapat keuntungan di atas infrastruktur yang dibangun secara swadaya masyarakat? Karena di sini dobroknya PLN tuh. Apa tidak tahu malu atau memang ada malu tapi sengaja dibuat seperti ini demi keuntungan. Kemudian pada saat instalasi penyambungan jaringan ini ke Kampung Rahung nih, siapa yang pekerjanya siapa? Orang secara legalitas apa namanya itu instalator ini kami tidak tahu jelas ya, tapi intinya begini. Siapapun orang itu legal atau tidak legal, yang penting saja meteran ini kan dari PLN, kan tidak jual di toko meteran. Ya, betul, sepakat. Intinya begini, siapapun orang yang membangun instalatirnya di setiap bangunan rumah masyarakat itu tidak penting. Karena bagaimanapun itu atas komando PLN. Karena barang PLN, meteran itu kan kita bayar DP, bayar gambar. Masukkan KTP apa segala macam. Secara prosedur itu sudah normal yang dilakukan oleh PLN itu. Kalau orang mengatakan bahwa yang pasang itu adalah orang ilegal, pertanyaannya apa meteran ini ada ilegal juga? Siapapun yang masang itu adalah orang PLN. Begitu. Apakah dia itu mitra resmi PLN atau tidak, bagi kami tidak penting. Yang paling penting itu kami dapat arus. Itu. Apa ada dugaan bahwa yang pekerja ini PLN mempekerjakan mitra gelap begitu? Ya kita mau bilang gelap, mau bilang legal juga kan kita tidak hak untuk men-checking itu kan. Masyarakat kepentingan itu kan meteran dan penerangan. Kata logisnya begini, apakah dia legal atau tidak legal itu tidak penting bagi masyarakat. Yang paling penting itu meteran itu dikeluarkan oleh PLN. Saya rasa mentoknya di situ. Kalau kita mau komen tentang itu. Selama ini apakah ada upaya dari masyarakat Goloropong sendiri untuk sampaikan hal ini ke PLN begitu? Jadi begini, kalau yang lewat proposal itu kan prosedur yang istilahnya itu kan normal ya. Tapi saya rasa tidak penting lagi namanya proposal. Kan arus kan sudah masuk. Tinggal bagaimana PLN mempermanenkan infrastruktur yang darurat itu yang dibuat swadaya masyarakat. Tidak selamanya dia mencari keuntungan di atas bangun infrastruktur yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Nah itu kan namanya PLN tidak tahu malu toh. Mendapat keuntungan di atas infrastruktur yang dibangun secara swadaya. Kalaupun itu darurat. Nah, kami minta begini supaya PLN itu harus punya hati lah. Mendapat menerima uang dari hasil meteran kami, tapi kok infrastruktur tidak dibangun. Sampai kapan? 6 tahun Pak kita swadaya ini. Begitu. Kok yang dibangun sekarang itu sampai Berbau itu tanam tiang, kok kami dilewatkan saja. Padahal Ulumbu punya kami. Kan begitu. Kami orang persekitan Ulumbu. Sebenarnya skala prioritasnya di situ sebenarnya. Kalau PLN punya nalar.
Dari segi jarak antara Desa Gloropong ke dengan ke Werbo dari Ulumbu itu mana lebih dekat? Rupa. Itu Werbo itu di perbatasan Lembor, yang notabene itu di atas 60 kilo, 40 kilo, 40 kilo, 60 kilo. Ya. Kami Ulumbu ini kan persekitaran, Pak. Iya. Hanya 6-7 kilo saja dan antara Ulumbu dengan Kampung Rahung kan begitu. Betul, sepakat. Itu lintasan transportasinya kan. Begitu. Kan sangat ironis kampung kita macam Rentung tidak listrik. Ya. Kau di Golo Jambu Hilikintir ada. Iya. Di atas Todo juga Rangken juga Longos ada. Kau Rentung tidak ada di dusun kami, Pak. Iya. Muat material tentang pembangunan infrastruktur PLN ke Werbo itu kan lewat sini, Pak. Iya. Yang punya mata atau memang tidak punya hati? Punya mata tapi tidak punya hati PLN. Iya. Tapi apakah kontaminasi dengan hal-hal yang lain-lain kayak itu tidak kami cermati betul itu. Iya. Tapi yang pentingnya begini toh. Jadi kelihatan secara pemerataan dan keadilan kita terdiskriminasi jadinya kan. Gloropong kan desa terpencil, Pak, Iya, terisolasi. Nah, kalau tambah dengan kebijakan seperti ini juga ya tambah miskin dan tambah terisolasi toh, Pak. Iya. Begitu. Sudah miskin disuruh swadaya. Iya. Karena ini kan PLN kan tidak punya hati sebenarnya. Iya. Ya. Ya. Ini, Pak, menurut teori PLN kan syaratnya tidak bisa 2-1-0. Ya. Ini resiko tinggi terhadap fasilitas listrik di rumah kan, kulkas, rice cooker, bahan-bahan televisi, elektronik lah katakan begitu. Kalau berani longgar nolnya ini, itu positif itu bagus sentuh, itu selesai kebakaran terjadi. Dan berapa kali putus ini. Dan selalu kami panggil orang yang mengerti pasang ini, apa namanya, connect ini, kami bayar sendiri. Bayarannya berapa itu, Pak? Itu satu kali datang itu paling kurang itu 150. 150. Uang bensinnya pekerja yang sambung-sambung ini. Pekerjanya itu orang PLN atau bukan? Bukan orang PLN. Tapi memang cukup profesional juga kan, anak yang tamat STM listrik ini kan. Iya. Begitu. Kadang-kadang juga orang dari instalatir dulu yang pasang ini juga sering kami minta bantuan, tapi itu dibayar. Iya. Nah, kami tidak punya channel ke PLN karena mereka tidak tanggung jawab ini inovasi ini. Iya. Karena menurut mereka tidak ada dalam pengawasan dan kontrol mereka ini. Tapi itu kan masih tidak logis juga menurut saya. Tidak tanggung jawab tentang was ini, aliran ini, tapi keuntungan mereka ini, mereka terima, mereka dapat. Ya kita beli pulsa kan, itu kan pulsanya PLN. Ya. Di satu sisi mereka tidak tanggung jawab ini karena di luar jaringan induk. Di sisi lain meteran mereka punya dan mereka terima uangnya. Nah itu masalahnya. Tapi intinya kembali ke persoalan pokoknya. Kami minta supaya bangun JTR-nya sekarang, tanam tiang itu. Jangan sampai makan korban nanti. Kalau ini putus, harus taruh di kena tanah, kena strom orang. Nah ini yang paling bahaya. Nanti semua orang nanti pada peristiwa seperti itu, semua orang cuci tangan, tidak mau tanggung jawab. Sepakat, ya. Di sisi lain, supaya PLN minta pertanggungjawaban PLN tentang ini. Gitu. Mereka tidak bisa bantah itu. Yang punya harus punya PLN. Yang punya meteran itu punya PLN. Begitu, Pak. Bayangkan pakai tiang bambu saja. Lewati jalur-jalur yang ekstrim. Ini fakta lapangan kerjanya PLN. Mereka sudah mengklaim bahwa di Manggarai ini sudah mencapai 95%. Namun faktanya seperti ini. Apakah 95% ini yang termasuk yang seperti ini? Ini faktanya. Jalur-jalur kabel ini sangat membahayakan, berpotensi membahayakan ini. Dan ini untuk kebutuhan 60 meteran. Termasuk meteran bantuan itu 30%, 70%-nya itu meteran swadaya masyarakat.
jalurnya ekstrim sekali nih. Arus kita itu pada beban puncak itu tidak normal. Iya. Itu hanya 170, 180. Mhm. Bayangkan ini, kabel-kabelnya melintasi medan-medan yang cukup ekstrim nih. Coba dilihat. Di sebelah sini ada jurang yang cukup dalam. Ini jembatan gantung ini. Ini cukup dalam ini. Cukup dalam sekali ini. Sangat berani PLN. Pemasangan kabel ini, tarikan kabel ini, Pak. Ya. Nah, ini kedalaman ini ke bawah itu 80 meter. Ya. Dengan lebar jurang ini 46. Ya. Jadi sinilah kami bantu kerja swadaya ini sangat risiko tinggi. Tapi itulah namanya ingin penerangan itu begitu. Iya, iya. Itu biayanya pembelian kabel itu berapa per kakak itu? Itu kemarin itu kan waktu itu pemasangan meteran 900 dan 4,5 itu kan rata-rata itu kan biayanya kan 3 juta. Ya. Harga pada waktu itu instalatir ya. Ya. Nah, karena kita tanggung dengan kabelnya 1 meteran jadinya bayar itu termasuk instalatir dan meteran itu kami bayar 3.500.000. Begitu. Karena total dulu tuh uang untuk anggaran kabel itu 7 juta. Oh iya, iya. Begitu. Karena awalnya dulu kan tidak banyak orang. Ya. Sekitar ada 10 ya belasan lah, 12 orang waktu awalnya itu kan yang ada uang lah untuk tebus meteran itu. Ya. Begitu. Tapi semua orang ke bawahnya itu ikut harga itu semua. Begitu. Itu uang yang diterima itu oleh si yang Instalatir itu. Ya. Namanya Om Sil ya. Om Sil. Siapa dulu namanya? Dari Devo dia tuh. Tapi bukan orang PLN dia. Tapi dia sering pasang instalatir di mana-mana itu. Saya yakin dia itu hanya mungkin apa dia itu secara legalitas mitra resmi PLN atau orang itu adalah kaki tangan PLN karena buktinya dia bisa suplai meteran, bawa meteran kepada pelanggan tuh. Sehingga orang tahunya di dia sini. punya channel lah dengan orang PLN. Ya. Sampai dia bisa masang ya, namanya instalatir itu kan begitu. Ya. Apa dia itu mitra resmi atau tidak, kami tidak tahu itu. Intinya dia instalatornya dan dia yang membawa meteran, yang berhubungan dengan PLN lah, katakan begitu. Coba itu ceritakan awalnya dulu sampai masuk listrik di Awal pertamanya dulu kami 7 orang. ya. Tahun berapa itu? 2012. Terbaik tahun kita nak kru tu gitu. Sejak dulu itu kami ambil pitu, jadi ayah sila bawa apa dulu. Pelanggan apa pasang. Silaku kecing orang PLN. Bebo, apa me bebo. Orang PLN. Yo. Terbaik tadi orang PLN kata orang apa jadi mukul kabel kabel. Ya. Jadi begitu pasang gitu kami mai tarik sama puskesmas na kabel swadaya gitu dapat 3,5 juta di kami itu. Foto. Amit Termasuk pitu. meteran. Yo, aku meteran. Pitu atta. Kemudian sampai no itu tiga amit pitu di pasang. Iya. Yo, main itu tiga. Saya lava. Pasang kulit dia ada table. Karena target kali di meteran ho selama apa ho kwas ho selama itu 20 rumah. Itu anggaran di kata pasang. Ya. Kekuatannya. Kekuatan. Tahu di tiga lebih ni cumai. Sehingga bantang oleh 32 tahun tetangga sot pasang musimai oleh. Kurtambah senta beli kwas, beli kabel kulit apa. Iya. Kurtambah kwas ho selama. Tu dari bomte pemerintah mau apa ho. Ngurko tu pemerintah mau takut itu teraku. Jadi dapat sadar lalu. Jadi tu sampai saat huli tiga sudah menjalankan kualitas. Hampir 100 apa meteran. Jadi tahu huli tiga mati hidup sebab boleh. Dampaknya Itu dampaknya. Sehingga kami huli tiga masa bodoh.
Masa bodoh dami ulit guys, bata. Paling dami terpisah minggu gitu terus mati hidup sa ketekak noon dami ka. Noon dami pitu kata pakai. Itu yang bisa sebudaya kulit tambah beli kabel. Itu kita dami ano ulit. Tahu-tahu kulit duit ulit tambah kulit meteran gratis oleh tambah pemerintah duit ulit ga. Lagi tambah kita diapan gitu. Sebab ada meteran sok. Hingga kita dami ulit ga so kita caran kulit ngancek kulit tambah kwas ho sama ulit ga. Menyangkut meteran situ agak kulit beritia. Salah nganceng kuya apa kuya mata pemerintah supaya kulit ngancek kuya pasang sambung ho sama. Ducai meteran gratis itu tiga tuh tombol warga Ceho bahwa oleh harusnya kekuatan apa harus 20 rumah kali. Tambang apa di tes itu ga cowok bisa. Itu betul tombol gitu. Mai tadi seri itu ga jadi ya gitulah mi tombol, mi pitu. Jadi itu emang ngancem mampu di luar dari itu. Mai tadi seri. Manganain pemerintah bisa gitu. Gitu dia dami oleh. Sehingga sampai satu oleh tiga. Kulit bantang kolega, mai kulit tiga. Singkan meteran sumban pemerintah. Apa kuliah apa gitu bisa. Tambah kewas itu. Gitu terkalamin gitu. Yang kegereng ke saya itu kan. Gitu deh itu apa dampaknya pertama dalam meteran susah. Nah itu yang kerja pasang itu. Pasang lu ngampang kewasan. Lewat jembatan kewasan. Itu kita juga ngampang kewasan.